Bicara tentang Amerika, negara penuh kebohongan satu ini memang membuat kepala pusing semua orang. Gimana enggak? Setiap kebijakan pemerintahnya bikin repot orang sedunia. Mari kita bahas alasan mendasarnya dari sudut pandang versi Jurnal Plus. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Hegemoni global Amerika Serikat pasca Perang Dunia II tidak dibangun secara reaktif atau insidental, melainkan melalui arsitektur kekuasaan yang sistematis, berlapis, dan bersifat piramidal. Struktur ini tampak kokoh di permukaan, tapi sejatinya rapuh karena bergantung pada kepatuhan, ketergantungan, serta rekayasa politik lintas negara. Secara garis besar, piramida hegemoni tersebut dapat ditetapkan sebagai berikut. Pertama, lapisan paling bawah diisi oleh negara-negara yang sesungguhnya kaya sumber daya alam dan manusia, namun tidak dianggap perlu dihadapi secara militer oleh Amerika Serikat. Ketundukan mereka sudah bersifat total melalui ketergantungan ekonomi, jeratan finansial elit penguasa, penyanderaan reputasi hingga internalisasi citra superior Amerika. Negara-negara di Asia Timur selain Tiongkok dan Korea Utara, Asia Tenggara, serta Asia Tengah berada dalam kategori ini. Mereka bukan sekadar patung, tetapi kerap menjadi pengagum dan penjaga kepentingan Amerika di kawasan masing-masing tanpa perlu paksaan terbuka. Di lapisan kedua, di atasnya terdapat negara-negara Eropa dan kawasan Pasifik termasuk Australia. Mereka kerap disebut sekutu atau mitra strategis. Namun istilah tersebut lebih tepat dipahami sebagai kosmetik politik. Pada prakteknya, negara-negara ini berfungsi sebagai representasi mikro dari Amerika Serikat itu sendiri. Dalam konteks geopolitik, Barat bukan entitas independen, melainkan satu tubuh hegemonik yang bekerja dengan wadah dan bendera berbeda. Lapisan ketiga harus disebut secara tegas sebagai koloni, bukan sekadar rezim alat atau negara sekutu. Keberadaan entitas-entitas ini sejak awal bukan hasil kontrak sosial atau legitimasi rakyat, melainkan produk instalasi kolonial Inggris pada fase akhir kolonialisme klasik, ketika penjajahan tidak lagi dilakukan secara vulgar tetapi melalui rekayasa negara bangsa artifisial atau buatan. Koloni-koloni ini mencakup monarki-monarki Baduy di Hijaz serta sejumlah rezim di Asia Barat, Kaukasus, dan Eropa Timur. Mereka adalah penjajah bukan karena menindas rakyatnya, melainkan karena kehadiran mereka sendiri merupakan bentuk penjajahan. Masalah utamanya bukan rakyat yang menolak penguasa, melainkan ketiadaan rakyat sebagai subjek politik sejak awal negara itu ada. Yang disebut rakyat dalam entitas tersebut hanyalah figurat administratif, populasi yang difungsikan untuk memberi ilusi keberadaan negara, bendera, parlemen, dan kedaulatan. Tidak ada rakyat dalam pengertian politik modern. Tidak ada kehendak kolektif yang melahirkan negara. Dan juga tidak ada kontrak sosial dan tidak ada legitimasi historis. Yang ada hanyalah struktur kekuasaan yang digantungkan sepenuhnya pada perlindungan penjajah. Dalam fase pasca kolonial, peran penjajah Inggris ini diwariskan dan disempurnakan oleh Amerika Serikat. Koloni-koloni tersebut kemudian dimanfaatkan secara maksimal bahkan eksploitatif untuk menopang proyek hegemoni Amerika di Asia Barat, Timur, dan Eropa Timur. Sementara Afrika secara struktural tetap dikelola melalui cabang-cabang kolonial Amerika di Eropa. Di puncak piramida bertengger Amerika Serikat sebagai pusat kendali dengan entitas Zionis sebagai koloni ideologis dan militer paling agresif. Dari titik inilah desain keamanan global, konflik regional, dan operasi intervensi dirancang serta dijalankan. Struktur piramida ini menjelaskan mengapa Amerika selalu nyaris gagal ketika harus berhadapan langsung dengan negara-negara yang relatif mandiri dan memiliki basis perlawanan rakyat yang solid seperti Vietnam, Afghanistan, dan Yaman. Keberhasilan awal agresi militer biasanya bersifat semu dan sementara sebelum berujung pada penarikan diri yang disebut narasi taktik. Keberhasilan di Libya dan Suriah pun tidak dapat dilepaskan dari keroyokan NATO serta pemanfaatan kelompok-kelompok bersenjata bayaran di sana. Dalam kerangka ini, agresi langsung terhadap Iran bukan hanya beresiko gagal, melainkan berpotensi menghancurkan fondasi hegemoni Amerika itu sendiri. Sejarah Perang Dunia Kedua memberikan pelajaran penting. Jepang nyaris menundukkan blok sekutu yang pada hakikatnya merupakan embrio hegemoni global Amerika, hingga penggunaan senjata nuklir mengubah arah perang secara drastis. Iran memahami presiden ini dan sejak lama menyiapkan skenario terburuknya, termasuk dalam medan perang elektromagnetik dan satelit. Amerika Serikat pun menyadari hal tersebut. Karena itu strategi utama Amerika bukan lagi invasi langsung, melainkan operasi perubahan rezim sejak kudeta terhadap Muhammad Mossadegh pada 1953 di Iran hingga penggulingan Soekarno pada 1965 melalui manipulasi elit lokal dan konflik internal, dan pola ini terus diulang.
Imam Khomeini membaca akar persoalan ini dengan sangat jernih. Pernyataannya bahwa rakyat adalah mahkota politik saya bukan sekedar slogan moral, melainkan tesis geopolitik bahwa rakyat yang sadar dan solid adalah penghalang terbesar bagi hegemoni Amerika. Bahkan Korea Utara dengan sumber daya terbatas mampu membuat Amerika Serikat gentar hanya karena kohesi internal antara rakyat dan kepemimpinan. Maka yang dilakukan Amerika hanyalah perang citra, demonisasi, dan gangguan melalui negara-negara satelitnya. Modus terakhir operasi ganti rezim adalah apa yang dikenal sebagai revolusi warna, mobilisasi kekacauan atas nama rakyat, demokrasi, atau kebebasan sipil. Namun, dalam banyak kasus yang dimobilisasi bukan rakyat sejati, melainkan kelompok perusuh, separatis, dan elemen teroris yang dibungkus narasi moral. Iran tidak jatuh pada skema ini karena rakyatnya tidak mudah dipecah atas nama sektarian, etnis, kebangsaan, atau konflik antar kelompok. Berbeda dengan Ukraina, Suriah, atau Mesir, upaya penciptakan rakyat palsu ini di Iran berulang kali gagal. Sebaliknya, di koloni-koloni monarki dan rezim diktatorial pro-Amerika, rakyat hanya berfungsi sebagai dekorasi kekuasaan. Ketika mereka benar-benar bersuara, represi brutal segera dilakukan, seperti di Bahrain dan Saudi, karena kedekatan geopolitik dengan pusat hegemoni Amerika di Asia Barat. Di tempat lain, suara rakyat dibiarkan karena memang tidak memiliki bobot politik apapun, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan lainnya nih yang terkurung di lapisan bawah piramida hegemoni Amerika. Semakin ke atas lapisan piramida kuasa global Amerika Serikat, semakin aktif dan agresi perannya. Sebaliknya, negara-negara yang terbenam di lapisan bawah, termasuk Indonesia, menjadi pasif, tidak diperhitungkan dalam percaturan global dan hanya difungsikan sebagai pasar, penyangga, atau sabuk pengaman regional. Bukan karena mereka tidak memiliki potensi, melainkan karena telah lama ditempatkan dan dikondisikan untuk menerima diri di posisi terendah dalam piramida kekuasaan global tersebut. Dalam dunia intelijen, mengenal lawan adalah tugas pertama sebelum melancarkan aksi. Lalu membangun rencana adalah tugas selanjutnya. Kalau dari awal kita tidak kenal siapa lawan, semua akan dianggap teman. Tapi Amerika jelas bukan teman. Ya kan, Pak? Jadi, Hai, antek-antek saya Bang Jen. asing. Sampai jumpa.